Banjir masih menggenangi puluhan rumah warga di Desa Tanjung Muda, Kota Sungai Penuh. Pemerintah Provinsi Jambi raih survei penilaian integritas KPK 2023 tertinggi se-Sumatera. Ribuan pemilih di Kabupaten Muaro Jambi terancam tidak dapat menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Kamis 1 Februari 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Kirani Utari dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, puluhan rumah warga di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh masih tergenang banjir. Ketinggian air yang mencapai 1 meter membuat warga terpaksa bertahan di tenda pengungsian. Hampir 1 bulan, banjir merendam puluhan rumah warga di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Ketinggian air mencapai 1 meter membuat warga terpaksa harus bertahan di tenda pengungsian. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengganggu aktivitas warga yang mayoritas bekerja sebagai petani. Salah seorang warga, Ahyar, mengatakan banjir sudah menggenangi rumah warga sejak 1 bulan lalu. Sementara untuk dapat beraktivitas sehari-hari, warga harus menggunakan perahu tradisional. Saat ini sekarang banjirnya sudah surut, cuman kami ya tidak bisa lagi cari karena banjir, cari kerja. Mengungsi masih di tenda. Kalau di rumah Bapak, berapa ketinggian air, Pak? Ya baru sekarang masih 1 meter lah. Di waktu banjir parah dulu 2 meter. Warga berharap ada tindakan dari pemerintah untuk melakukan normalisasi Sungai Batang Merau yang mengalami pendangkalan, sehingga saat musim hujan datang, debit air tidak lagi melimpah ke rumah warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi masih menghentikan operasional angkutan batubara lewat jalur darat. Perusahaan diminta untuk mengajukan izin terlebih dahulu ke Kementerian PUPR jika ingin melewati jalur darat. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi, Tandri Adi Negara, mengatakan tidak ada larangan angkutan batubara untuk melewati jalan nasional atau jalan umum. Namun pihak perusahaan wajib mengajukan izin ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk menggunakan jalan nasional. Pasalnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang minerba yang tidak memperbolehkan menggunakan jalan nasional untuk kepentingan tambang. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sopir angkutan batubara jika menggunakan jalan nasional. Salah satunya tidak boleh over kapasitas dan persyaratan lainnya. Karena pada saat dia melewati jalan nasional berarti ada kompensasi yang harus diberikan, baik itu merupakan persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi. Bisa jadi mungkin ada kompensasi yang diberikan kepada negara untuk melewati jalan itu untuk perbaikan jalan. Sejauh ini sudah ada perusahaan yang sampai saat ini setahu saya perusahaan yang di Jambi yang untuk mengurus untuk jalan nasional belum ada ya. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih menghentikan sementara operasional angkutan batubara lewat jalur darat. Pemerintah provinsi juga akan mencari solusi terbaik terkait polemik angkutan batubara ini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menempati peringkat pertama survei penilaian integritas tahun 2023 untuk wilayah Sumatera dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan hasil survei penilaian integritas untuk tahun 2023. Hasilnya, pemerintah Provinsi Jambi menempati peringkat pertama survei penilaian integritas untuk wilayah Sumatera. Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Haryanto, menjelaskan, berdasarkan hasil SPI yang dikeluarkan KPK pada 26 Januari 2024,
nilai Provinsi Jambi naik 2,03 poin. Sebelumnya 69,42 di tahun 2022 menjadi 71,45. Keberhasilan tersebut mengantarkan Provinsi Jambi dari yang sebelumnya hanya menduduki peringkat kedua di Pulau Sumatera menjadi nomor 1 di tahun 2023. Peningkatan SPI ini berhasil diwujudkan pemerintah Provinsi Jambi karena semakin transparan pelayanan perizinan serta proses pengadaan barang dan jasa yang sudah mulai menggunakan katalog elektronik. Untuk meningkatkan hasil SPI pada tahun 2024, pemerintah provinsi akan memaksimalkan kinerja aparat pengawasan intern pemerintah guna mengawal penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan harapannya adalah survei di tahun 2024 kita bisa lebih tinggi lagi. Itu harapan Pak Gubernur kepada kita semua. Kalau secara nasional kita masuk 10 besar. Untuk di Sumatera kita alhamdulillah tertinggi. Pertama masuk Sumatera. Kalau tahun kemarin kita nomor 2 setelah Sumbar. Tetapi tahun ini alhamdulillah kita melompati Sumbar. Hasil survei SPI ini secara nasional Provinsi Jambi menduduki peringkat 10. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai upaya penanggulangan bencana banjir yang tengah melanda sejumlah desa, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyiapkan Rp1 miliar lebih anggaran BTT untuk tanggap darurat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk penanggulangan bencana, terutama banjir yang kini tengah menerjang sejumlah desa di Kabupaten Muaro Jambi. Anggaran tersebut merupakan BTT atau biaya tidak terduga yang disiagakan pada APBD pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, BTT yang dianggarkan hingga kini belum digunakan untuk menanggulangi bencana banjir karena anggaran siap pakai yang ada di dinas terkait untuk penanganan bencana masih mencukupi. Kalau sekarang kan kita dibantu oleh DSP. DSP itu adalah dana siap pakai yang peruntukannya itu untuk mobilitas. Oke, nanti kalau memang itu habis, masih juga posisi tanggap darurat, kita gunakan dana BTT. Dengan peningkatan status menjadi tanggap darurat bencana banjir, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga menerima bantuan logistik dari BNPB Pusat. Bantuan yang diterima berupa sembako, makanan siap saji, selimut, matras, sabun cair, dan perangkat kebersihan atau hygiene kit. Masing-masing berjumlah 500 paket. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga mendapatkan bantuan 1 set tenda pengungsian dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Namun hingga kini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih menunggu datangnya bantuan logistik tersebut. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memperingati HUT ke-67 Legiun Veteran Republik Indonesia serta HUT ke-43 Pemuda Pancamarga, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong LVRI dan PPM menjadi motor penggerak peningkatan rasa cinta tanah air masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong Legiun Veteran Republik Indonesia serta Pemuda Pancamarga menjadi motor penggerak dalam meningkatkan rasa cinta tanah air masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Legiun Veteran Republik Indonesia serta HUT ke-43 Pemuda Pancamarga di Gedung Tugu Juang, Kota Jambi. Menjaga dan memupuk rasa nasionalisme di tengah era modernisasi dan globalisasi menjadi hal yang wajib dilakukan dalam meningkatkan ketahanan nasional serta mempertahankan ideologi negara. Peran LVRI dan Pemuda Pancamarga Provinsi Jambi sangat dibutuhkan dalam pembentukan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, untuk menanamkan kesadaran yang tinggi dalam mempertahankan eksistensi kepribadian bangsa. Kesadaran akan nilai-nilai cinta tanah air dan nasionalisme akan menjadi benteng yang tangguh untuk menangkal pengaruh budaya asing. Wakil Gubernur berharap momentum HUT LVRI dan Pemuda Pancamarga dapat menjadi pemantik semangat organisasi untuk terus mengembangkan dan membina pemuda Indonesia dalam memiliki jiwa dan sikap patriotik guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
nasionalisme, cinta tanah air, cinta terhadap budaya bangsa Indonesia tentunya wajib dipupuk setiap komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional bangsa, terutama ketahanan ideologi. Berdasarkan catatan LVRI, total veteran di Provinsi Jambi berjumlah 204 orang. 143 orang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, 28 orang veteran perdamaian, serta 33 orang veteran Anumerta. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah kepala daerah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi telah menerima peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada serentak 2024. Namun sejumlah kepala daerah justru mengajukan uji materi terhadap ketentuan pasal 201 ayat 7, 8, dan 9 Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Pemilihan atau pencoblosan akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang. Sementara tahapannya sudah berjalan dari sekarang yang diawali dengan perencanaan program dan anggaran. Tahapan Pilkada 2024 ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Anggota KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, mengatakan pihaknya akan melaksanakan seluruh tahapan dengan mempedomani peraturan tersebut. Terkait tentang pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan jadwal tersebut, yaitu berlangsung tanggal 17 April 2024. Tentu kami pembentukan KPPS, PPS, dan KPPS itu tentu kita akan menunggu bagaimana teknis nanti proses perekrutan, apakah dievaluasi ataukah nanti perekrutan. Karena memang masa tugasnya KPPS, masa tugasnya PPK dan PPS untuk pemilu 2024 itu akan berakhir di awal bulan April tahun 2024. Tentu kita akan menunggu aturan-aturan, karena secara umum dalam tahapan dan jadwal tersebut hanya menyebutkan pembentukan KPPS dan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Terkait teknisnya tentu pasti akan ada keluar aturannya. Meski pilkada telah ditetapkan, namun 11 kepala daerah mengajukan uji materi atau judicial review terhadap ketentuan pasal 201 ayat 7, 8, dan 9 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian pasal ini berkaitan dengan desain keserentakan Pilkada Nasional 2024 yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi. Desain pilkada serentak dinilai telah merugikan 270 kepala daerah, terutama terkait dengan terpangkasnya masa jabatan para kepala daerah secara signifikan. Adapun 11 kepala daerah yang bertindak sebagai pemohon dalam gugatan ini terdiri dari Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Wali Kota Makassar, Wali Kota Bontang, dan Wali Kota Bukit Tinggi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ribuan warga di Kabupaten Muaro Jambi belum melakukan perekaman KTP elektronik sehingga terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024. 2.818 pemilih potensial di Kabupaten Muaro Jambi hingga kini belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Ribuan warga tersebut tersebar di 11 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Sungai Gelam yang mencapai 685 orang
belum merekam KTP elektronik. Disusul Kecamatan Kumpeh Ulu 318 orang dan Kecamatan Jambi Luar Kota 306 orang. Sedangkan 8 kecamatan lainnya di bawah 300 orang belum merekam KTP elektronik di Dukcapil Muaro Jambi. Hingga kini Dukcapil pun terus melakukan perekaman data warga. Namun yang menjadi kendala sebagian warga yang belum merekam berada di luar Kabupaten Muaro Jambi, baik itu bekerja dan menempuh pendidikan. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, KPU bersama jajaran di tingkat kecamatan dan desa terus melakukan sosialisasi kepada warga agar dapat melakukan perekaman KTP elektronik. Bagi mereka yang tidak merekam hingga 14 Februari 2024 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, baik untuk surat suara Capres-Cawapres, DPR RI, DPD RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Macam usianya, ada yang pemilih pemula, ada juga yang memang sudah lansia ataupun tua, memang yang belum merekam KTP elektronik. Tapi mereka tanggal 14 nanti sudah 17 tahun ya? Sudah dipastikan orang yang masuk DPT sudah 17 tahun pada saat 14 Februari 2024. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 6.862 pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Namun yang sudah terrealisasi hingga kini mencapai 4.044 orang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 406 personel Polres Tanjung Jabung Timur siap melakukan pengamanan pemilu 2024. Wakapolda Jambi meminta jajarannya untuk bersikap humanis dan profesional. 13 hari jelang pemungutan suara, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto melakukan pengecekan personel pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengecekan personel tersebut dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2024 yang diikuti 406 personel Polres Tanjung Jabung Timur. Pengecekan tersebut mulai dari fisik hingga mental. Kepada personel, Wakapolda Jambi meminta untuk fokus dengan tugas pokok selaku anggota Polri. Edi Mardianto meminta personel meningkatkan keimanan dan menjunjung tinggi netralitas, sehingga akan ikhlas dalam menjalankan tugas, terutama di wilayah yang terdampak banjir. Wakapolda juga berharap seluruh personel bisa mengedepankan komunikasi publik humanis dan upaya cooling system atau mencegah gangguan Kamtipmas, agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi. Jajaran Polres juga diminta untuk meningkatkan sinergitas dan solidaritas antar seluruh personel pengamanan dan instansi terkait, karena ini adalah kunci utama keberhasilan operasi. Berdasarkan data yang dimiliki Polda Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam kategori aman. Merupakan tugas dan tanggung jawab Polda dari Polda Jambi ini, kita mengecek kesiapan ini dan kelengkapannya sudah memenuhi dan sudah lengkap saya lihat. Tidak ada suatu hal ini, cuma saya mau lihat yang kendala banjir kemarin, mudah-mudahan kita sampai penetapan tanggal 14 ini tidak terjadi banjir lagi. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pelaksanaan pemilu 2024 terdapat 713 TPS, termasuk 2 TPS khusus yang ada di lapas narkotika. Sedangkan untuk DPT mencapai 174.465 jiwa. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto juga mengunjungi Polres Tanjung Jabung Barat untuk mengingatkan para personil dalam menjalankan tugas dengan baik dan ikhlas sehingga pemilu berjalan aman dan damai. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto berpesan kepada Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Padli dan seluruh personel harus tetap menjaga kesatuan Polri. Jika sudah maju, maka jangan lengah. Kepada perwira harus bertanggung jawab penuh di lapangan terhadap anggotanya. Polisi tidak boleh manja dan harus siap dalam menjaga kondisi keamanan. Tingkatkan kewaspadaan sehingga gangguan sekecil apapun tidak mampu berkembang dan merusak pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sedangkan jumlah personel yang terlibat di masing-masing Polres tidak sama.
Untuk Polres Tanjung Jabung Barat ada sekitar 279 anggota. Dibutuhkan dalam pelaksana pengamanan sudah dilengkapi. Tapi nanti kita akan melengkapi lagi dengan adanya tambahan personil dari Polda sebanyak yang dibutuhkan oleh Polres ini. Insya Allah H-3 nanti sudah tiba dari itu mempertebal anggota di wilayah Tanjung. Nah, yang tadi 200 sampai 279. Nah, sementara kita siapkan di Polres ini. Masing-masing Polres masih berbeda sesuai dengan wilayah, dengan kecamatan dan kelurahan. Brimob. Jadi penambahan itu bukan Brimob khusus sendiri. Dari nama OMB ini gabungan antara Samapta, Brimob, dan Satkeranya Serse itu sebanyak 48 personel yang dari Polda khususnya untuk menambah ketebalan di Polres Tanjung. Polda Jambi nantinya akan mengirim tambahan 48 personil BKO dari unsur Brimob, Samapta, serta Satker lainnya yang tergabung dalam operasi Mantap Brata OMB tahun 2024. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kota Sungai Penuh melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Simulasi ini bertujuan memberikan pengetahuan bagi pemilih tentang alur dan proses untuk menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada pemilu tahun 2024 mendatang. Pada simulasi tersebut, seluruh tahapan pemungutan suara, mulai dari rapat pelantikan, pendaftaran pemilih, pemberian surat suara, pencoblosan di bilik suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi surat suara, diperagakan langsung oleh anggota kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Jumira Lestari mengatakan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi pemilih tentang alur proses untuk menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara atau TPS pada 14 Februari mendatang. Ini kita KPU Sungai Penuh melakukan simulasi Putumra, simulasi bahwa dengan tujuan untuk melihat apakah proses penghitungan itu sesuai dengan regulasi yang ada ataupun melihat, menilai, mengoreksi mungkin ada kejadian-kejadian yang terjadi di TPS. Artinya simulasi ini kita melibatkan KPPS real dari TPS 6 Desa Lawang Agung untuk menjadi petugas KPPS. KPU juga memberikan edukasi kepada KPPS tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap untuk penghitungan suara yang merupakan alat bantu bagi KPU sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilu tahun 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Melibatkan ratusan penyelenggara, akhirnya pengepakan logistik pemilu telah rampung dikerjakan KPU Kabupaten Muaro Jambi. Ada 6.480 kotak suara telah siap didistribusikan ke 1.296 TPS di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. KPU Kabupaten Muaro Jambi akhirnya menyelesaikan tahapan pengemasan terhadap sejumlah logistik untuk pemilihan umum serentak 14 Februari 2024. Baik itu surat suara Capres-Cawapres, DPR RI, DPD RI, dan surat suara DPRD Provinsi serta Kabupaten. Kemudian formulir C Plano, salinan C hasil, dan sejumlah logistik perlengkapan tempat pemungutan suara lainnya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Muttaqin mengatakan, meski sudah dilakukan pengepakan terhadap logistik pemilu, namun pendistribusian belum dilakukan. Hingga kini KPU Muaro Jambi masih menunggu jadwal pendistribusian logistik ke 1.296 TPS dari KPU Provinsi Jambi. Sejumlah logistik kini masih tersimpan rapi di gedung serbaguna yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan jajaran KPU Muaro Jambi. Alhamdulillah kita sesuai dengan petunjuk dari KPU RI tanggal 31 Januari kemarin kita harus sudah
selesai semua untuk pengesetan dan pengepakan surat suara, logistik semuanya. Bila sudah 100%, sudah masuk ke dalam kota surat suara sesuai dengan dapil dan TPS masing-masing. Proses pengepakan yang telah berlangsung sejak 1 bulan lalu, pihak KPU melibatkan jajaran tingkat kecamatan. Sejauh ini pihak penyelenggara tidak menemukan kendala yang berarti dalam proses pengepakan logistik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, KPU Kabupaten Batanghari tengah melakukan tahapan pengemasan logistik pemilu. Proses ini ditargetkan berakhir sampai 3 Februari 2024 sebelum didistribusikan ke sejumlah kecamatan. Proses pengepakan atau pengemasan logistik pemilu di Batanghari sedang dilakukan KPU Batanghari. Upaya ini untuk memenuhi target batas akhir penyelesaian logistik pada 3 Februari mendatang sesuai ketetapan yang dikeluarkan KPU RI. Pengepakan logistik tersebut disesuaikan dengan jumlah kebutuhan di setiap TPS yang ada di 8 kecamatan. Ketua KPU Batanghari, Ahmad Halim mengatakan, tahapan pengemasan barang logistik sudah berjalan hampir 1 pekan, dan jenis logistik yang telah selesai dikemas yakni DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi Jambi, serta DPD RI. Sementara untuk logistik DPR RI dan Presiden dalam tahap pengemasan yang dikerjakan langsung oleh anggota PPS sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Masukkan surat suara ke amplop surat suara, dihitung dengan jumlah DPT dan PPS, kemudian kita masukkan ke dalam kotak. Namun kotak kita tempel sesuai dengan warna surat suara, kemudian kita masukkan plastik di dalam kotak, kita masukkan surat suara dan C plano atau C hasil, baru nanti kita melakukan pengemasan. Logistik yang dikemas merupakan kotak suara, surat suara, serta formulir C hasil pleno. KPU optimis semua logistik dapat diselesaikan sebelum waktu yang ditentukan sebelum didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu harus bersinergi dalam menyukseskan pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu harus bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Deteksi dan cegah dini perlu dilakukan agar tidak terjadi potensi gangguan ketertiban dan keamanan yang dapat menggagalkan pemilu serentak 2024 di Provinsi Jambi. Bawaslu Republik Indonesia telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024. Untuk Provinsi Jambi masuk ke dalam 8 daerah dengan IKP kategori rendah dengan persentase 12,03%. Artinya Provinsi Jambi termasuk ke dalam daerah yang aman pada pemilu serentak 2024. Namun pemerintah daerah, baik provinsi hingga kabupaten kota, harus tetap meningkatkan sinergi dengan penyelenggara pemilu. Upaya deteksi dan cegah dini adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat menggagalkan pelaksanaan pemilu serentak 2024 perlu dilakukan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat menghadiri rapat koordinasi politik se-Provinsi Jambi dalam rangka persiapan pemilu serentak 2024. Jadi lokalita kita nomor 4, tapi jangan lengah kita. Ya kan, justru daerah yang tenang itu kadang-kadang yang kita sikapi, yang kita pantau, takut nanti ada pihak-pihak yang sengaja karena melihat wah ini survei ini Jambi aman untuk dikacau. Nah ini hati-hati kita. Jadi Kesbangpol punya peran deteksi dini di lapangan, memantau semua situasi kondisinya berkembang, melihat, mendengarkan, memperhatikan, dan jangan lupa bahwa koordinasi dengan teman-teman kita dari pihak-pihak bergabung dan lain sebagainya. Nah ini, kita tahu juga kan di balik ini apakah ada pihak-pihak yang disengaja untuk mengganggu jalannya
pemilu kita ini. PLH Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi, Abrizal mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan ini untuk menginventarisir potensi permasalahan serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan, baik pada pemilu maupun pilkada serentak 2024 di Provinsi Jambi. Dengan harapan seluruh pihak dapat bersinergi menyukseskan pemilu, baik dari sisi keamanan dan juga partisipasi pemilih. Ya, penekanan kita pada hari ini konsepnya kita harus bersatu untuk tercapai suatu pelaksanaan kegiatan pilkada serentak ini 2024 ini agar aman, tertib dan terkendali. Sementara ini nanti laporan untuk menyusul dari kabupaten kota. Rapat koordinasi politik persiapan pemilu serentak 2024 ini dihadiri perwakilan masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jambi, menyampaikan berbagai permasalahan di daerah, seperti titik lokasi TPS terendam banjir, jembatan terputus, persiapan logistik pemilu, perekaman data KTP elektronik, dan lainnya. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen dalam membangun generasi muda yang berakhlak. Salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan safari subuh hingga ke seluruh kabupaten dengan sasaran generasi muda. Gubernur Jambi melaksanakan safari subuh berjamaah ke Masjid Al-Mutakin Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain melaksanakan sholat subuh berjamaah, Gubernur Al-Haris bersama Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memberikan sejumlah bantuan dan santunan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, safari subuh dengan melibatkan siswa-siswi SMA dan SMK. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan individu yang santun, beriman, dan bertakwa. Ke depan, saat tamat dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, para siswa memiliki akhlak mulia, pribadi yang santun, beriman, dan bertakwa, meski tidak mengenyam pendidikan di pesantren. Program Subuh ini kami khususkan untuk anak-anak siswa SMK, SMA yang mungkin tidak belajar di pondok pesantren. Kita ingin mereka ada keseimbangan. Meskipun mereka di sekolah-sekolah umum, tapi dia punya mental, moral, dan berakhlakul karimah. Mereka punya akhlak, punya konsep hidup yang jelas. Paling tidak di sekolah juga guru agamanya juga memberikan ajaran-ajaran yang prinsip bagi mereka. Contohnya 5 waktu sholat, kemudian juga Al-Quran, dan hal-hal lain yang wajib mereka ketahui. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan safari subuh bisa juga bertujuan untuk membiasakan anak-anak dan siswa untuk disiplin bangun subuh dan beribadah sejak dini. Sebagai wujud generasi muda terlibat dalam memakmurkan masjid-masjid di kota Kuala Tungkal khususnya dan Tanjung Jabung Barat pada umumnya. Apresiasi kolaborasi ini yang sekalian diselenggarakan di Masjid Raya Kuala Tungkal. Pertama, kita seperti biasa juga di kabupaten kita melaksanakan safari subuh Jumat. Ini kita ingin membiasakan masyarakat kita dan anak-anak kita untuk menghidupkan masjid-masjid yang ada di sekitar rumah, masjid-masjid yang berada di dekat-dekat sekolah. Nah, pembiasaan ini patut kita lakukan untuk memakmurkan masjid sekaligus juga membiasakan anak-anak kita untuk ibadah, terutama salat berjamaah. Gubernur Jambi saat safari subuh turut memberikan bantuan kepada siswa yang mengikuti kegiatan dalam bentuk sepatu, baju, perlengkapan sekolah, dan santunan kepada anak yatim piatu. Kemudian penyerahan kunci benda rumah dan paket sembako kepada pengurus Masjid Al-Mutakim. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Angka inflasi di Kabupaten Merangin berada di angka 2,3%, meski sempat naik di akhir Januari 2024 akibat melonjaknya harga beras. Penjabat Bupati Merangin, Mukti, mengklaim angka inflasi di Kabupaten Merangin dalam kondisi relatif aman di angka 2,3%. Meski sempat naik 2 pekan terakhir pengaruh dari naiknya harga beras, Mukti menyebutkan beberapa langkah telah dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin untuk menekan angka inflasi.
Salah satunya menggelar operasi pasar di Pasar Baru Bangko dan Pasar Bawah Bangko, guna menekan lonjakan harga beras di pasaran. Beras jenis medium SPHP kemasan 5 kg dijual Rp55.000, sedangkan harga di pasaran tembus Rp60.000 sampai Rp65.000 per kemasan 5 kg tersebut. Beras tersebut didatangkan dari Perum Bulog Sarko. Mukti menegaskan untuk pengendalian inflasi, Kabupaten Merangin tetap berpegang pada konsep keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Tapi tim kita, TPID kita terus bekerja yang memantau pergerakan harga di pasar, ya kan? Jadi kita lihat apa yang naik, kan diadakan operasi pasar, ya. Kemudian ini terus terkendali sampai nanti ya mau menjelang puasa. Nah, ini puasa biasanya inflasi itu begitu, ya. Puasa, Natal, tahun baru, inflasi naik. Tapi sampai hari ini Merangin inflasinya terkendali, insya Allah aman. Inflasi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti permintaan tinggi sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan, peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dampak inflasi ini seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang, sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali melakukan rotasi jabatan struktural di sejumlah OPD. Pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat bekerja maksimal dan mempercepat pelaksanaan setiap kegiatan untuk pencapaian target realisasi pekerjaan tahun 2024. Sebanyak 44 pejabat struktural dari eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari dilantik oleh Bupati Batanghari untuk ditempatkan di posisi jabatan baru. Rotasi jabatan merupakan bagian dari upaya penyegaran ASN di masing-masing OPD terkait guna memperkuat tata kelola kerja pemerintahan agar kedepannya menjadi lebih baik, dinamis, dan profesional. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif juga menyampaikan setiap penempatan jabatan baru di OPD didasari dengan kompetensi, kualifikasi, serta persyaratan yang dimiliki oleh ASN sesuai kebutuhan di bidangnya masing-masing, sehingga program kerja yang telah disusun dapat dipahami dan berjalan maksimal. Pejabat yang baru dilantik dapat mempercepat pelaksanaan setiap kegiatan di tahun anggaran 2024 ini, sehingga target realisasi pekerjaan dapat terpenuhi dengan baik. Mungkin tidak, tapi yakinlah pada saat sesuatu sudah diputuskan dengan prosedur yang benar, dengan niat yang benar, dan atas izin Allah, pasti itu yang terbaik untuk kita. Walaupun mungkin kita masih mempertanyakan diri kita. Kawan-kawan, hilangkan hal-hal mempertanyakan itu, karena akan merusak diri kita. Nah, contohnya Bunda lama di kantor itu terus, dia mau pindah kantornya. Bupati juga mengatakan upaya peningkatan pelayanan publik juga perlu menjadi perhatian semua jajaran pemerintahan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat di Batanghari. Pengambilan sumpah dilaksanakan di ruang kaca Rumah Dinas Bupati pada Rabu sore 31 Januari 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ini Kamis 1 Februari 2024, Bupati Bogor Masuri melantik 7 jabatan pimpinan tinggi Pratama. Bupati mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk disiplin, loyal, dan memiliki kinerja yang tinggi. Bupati Bogor Masuri didampingi Wakil Bupati Safrudin Dwi Aprianto melantik 7 jabatan pimpinan tinggi di ruang pola kantor Bupati Bungo. Bupati Bogor Masuri mengatakan, selaku pejabat pembina kepegawaian mempunyai tanggung jawab melaksanakan manajemen PNS. Di antaranya menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil di instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpah pada hari ini, Bupati berharap bisa bekerja dengan baik, membuktikan kemampuan dengan prestasi,
tidak berhenti belajar untuk memperbarui pengetahuan kompetensi teknis dalam bekerja, disiplin, dan berintegritas guna mewujudkan visi misi Bunga Maju dan Sejahtera 2026. Kita sampaikan ucapan selamat kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, kemudian juga Direktur Rumah Sakit yang baru dilantik. Nah, di hadapan mereka ini awal tahun sudah harus bekerja, ya, menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian juga ya, yang terpenting kita juga menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini menjadi tugas dari Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur yang baru dilantik. 7 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yakni Zainadi sebagai Kepala Badan BPBD Kesbangpol, Hasbi As-Sidiki dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR, Redawati sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Darukotni sebagai Kepala Dinas Kominfo, Ardani sebagai Kepala Dinas P2KB dan P3A, Edi Mustafa sebagai Direktur Utama RSUD Hanafi Muara Bungo, dan Rahmat sebagai Kepala Badan BPKAD. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim Satres Narkoba Polresta Jambi buru pengedar sabu 52 kg di Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara nekat mengedarkan sabu di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Sanusi, seorang buruh bangunan diringkus petugas BNN Provinsi Jambi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali mengamankan pelaku penyalahguna narkoba bernama Sanusi, seorang buruh bangunan di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Pria ini dibekuk setelah petugas mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, pelaku merupakan salah seorang target operasi yang kerap kali mengedarkan sabu di wilayah tersebut. Selain mengamankan pelaku, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 paket besar narkoba jenis sabu, 29 paket sedang, dan 145 paket kecil narkoba jenis sabu. Jadi paket-paket yang sudah dimasukkan dalam plastik itu mereka akan siap edar, ya, akan dijual dan akan diedarkan kepada siapa yang akan memesan. Nah, ini permasalahannya. Jadi kami menghimbau sekalian kepada seluruh masyarakat, ya, mari kita jaga, ya, mari kita jaga generasi penerus bangsa bersama-sama kami. Dengan kita komitmen untuk perang melawan narkoba. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup atau mati. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait darurat narkoba, Saudara tim Satres Narkoba Polresta Jambi masih memburu pengedar narkoba 52 kg sabu. Keberadaan pelaku yang di Jakarta membuat polisi sempat kesulitan mencari keberadaannya. Kasus 52 kg sabu yang diamankan polisi dari 2 orang kurir, salah satunya sipir lapas kelas 2A Jambi, masih didalami polisi. Selain memeriksa kedua kurir tersebut, polisi juga memburu penerima dan pengedar barang haram tersebut di Jakarta berinisial R. R telah ditetapkan polisi sebagai daftar pencarian orang. Keberadaannya di luar Provinsi Jambi menyulitkan polisi mencari lokasi pasti pelaku. Tetapi tim Satres Narkoba Polresta Jambi telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, seorang oknum sipir lapas kelas 2A Jambi berinisial F terlibat jaringan narkoba internasional. Oknum sipir tersebut bersama rekannya berinisial M akan menyelundupkan 52 kg sabu ke Jakarta. Sabu asal negara Malaysia tersebut diselundupkan melalui perairan Jambi dan akan diterima oleh seorang pria yang saat ini masih buron berinisial F di Jakarta.
Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BNN memetakan sejumlah wilayah peredaran narkotika tertinggi di Provinsi Jambi. Pemetaan wilayah ini diperoleh dari hasil pengungkapan petugas kepolisian dalam beberapa bulan terakhir. Guna mengantisipasi dan memberantas peredaran narkoba yang terus meningkat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi saat ini telah mendata sejumlah wilayah yang masih ditemukan adanya peredaran narkoba. Pendataan wilayah ini diperoleh dari hasil pengungkapan petugas kepolisian dalam beberapa bulan terakhir. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, dari pendataan wilayah ini disimpulkan ada 5 wilayah yang masih tinggi peredaran narkoba. Pertama di Kota Jambi dengan 172 kasus, Kabupaten Bungo 107 kasus, Sarolangun 94 kasus, Tanjung Jabung Barat 79 kasus, dan Kabupaten Kerinci 62 kasus penyalahgunaan narkoba. Penyebab utama ya kenapa kok maraknya peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi, karena sebagian masyarakat kecil masih memesan apa? Memesan narkoba itu sendiri. Karena narkoba itu datangnya dari luar Provinsi Jambi. Ada dari Sumatera Utara, ada dari Riau, Kepulauan Riau, Palembang, Lampung, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Masih ditemukannya peredaran narkoba di Provinsi Jambi, peran aktif masyarakat diharapkan dapat membantu petugas dalam memberantas narkoba. Dengan memberikan informasi bila menemukan adanya kecurigaan terjadi peredaran narkoba. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, menghadiri ajang pentas seni dan Expo SMA Negeri 5 Kota Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris mendorong siswa-siswi untuk terus meningkatkan bakat dan potensi diri agar menjadi sumber daya manusia daerah yang kompeten. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Jambi untuk terus meningkatkan bakat dan potensi diri agar menjadi sumber daya manusia daerah yang kompeten. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri ajang pentas seni dan Expo yang diselenggarakan SMA Negeri 5 Kota Jambi. Gubernur mengatakan peningkatan kualitas pendidikan di daerah harus diiringi dengan peningkatan partisipasi aktif para peserta didik. Ketertarikan dan kemauan siswa-siswi dalam mengembangkan kemampuan diri akan memudahkan lembaga pendidikan untuk mendukung pemaksimalan pengembangan dalam upaya menciptakan siswa-siswi yang berprestasi. Gubernur berharap ajang pensi dan Expo yang diselenggarakan dapat menumbuhkan semangat berwirausaha sehingga melahirkan lulusan yang mampu membaca peluang ekonomi. Pengembangan pendidikan saat ini ditargetkan tidak hanya menciptakan generasi yang unggul, namun juga menjadi pencipta lapangan kerja yang handal. Saya melihat bahwa SMA 5 Kota Jambi ini dari dulu memang sekolah yang aktif, favorit ya. Dan hari ini tentu tidak ingin juga mereka ketinggalan dari sekolah-sekolah lain. Saya kira mereka berpacu diri bahwa harus kualitasnya tetap baik dari dulu. Nah, ini yang mereka pertahankan, jangan sampai SMA 5 itu turun kualitasnya. Pemerintah Provinsi Jambi terus menargetkan upaya-upaya pemajuan pendidikan di daerah agar mampu meningkatkan jumlah siswa-siswi yang berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.